Shalom semua. Inilah tantangan Elia tahun 2022. Ini sesi ke-6. Ya, mari. Presentasi ini tersedia dengan gratis bagi pekerja-pekerja Tuhan, murid-murid Tuhan, hamba-hamba Tuhan dengan gratis. Jadi kalau ingin mendapatkannya, email saya saja, elijah003@gmail.com. elijah003@gmail. Tujuan pelatihan tantangan Elia begini ialah melatih pekerja-pekerja di ladang sama seperti Yesus melatih murid-muridnya pada Injil. Maksud untuk menyelesaikan amanat agung di Indonesia pada akhir zaman ini. Jadi kita mau melatih hamba-hamba Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Jadi begini, maksud kami di Indonesia ialah melatih dan mengumpulkan murid-murid Tuhan Yesus yang sangat serius. Yang sangat serius untuk diutus oleh kami menjangkau suku-suku terpencil di Indonesia. Mari, sesi ke-6. Kita akan belajar menghardik angin badai. Terus, gerakan masal suku Sunda kepada Isa Al-Masih. Terus, yang ketiga, kita belajar bagaimana murid-murid menyembuhkan penyakit di Kisah Para Rasul. Kita diulangi dulu Matius 8 ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Jadi Yesus itu capek sekali ya. Siang malam orang pergi cari dia, ada orang sakit mau disembuhkan, ada orang kerasukan setan mau dilepaskan. Jadi siang malam orang pergi cari Yesus. Hanya di kapal Yesus bisa tidur ya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Apakah Tuhan senang dengar seruan mereka? Nah, biasanya kita mengajar bahawa kalau kita berseru kepada Tuhan untuk menyelamatkan kita, Tuhan pasti senang mendengar keseruan kita. Apabila kita berseru kepada Tuhan, artinya kita bersandar kepadanya dan itu pasti menyenangkan Dia. Apakah ini selalu benar? Mari, kita ulangi ayat 25 lagi. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Tuhan, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Artinya yang kurang iman. Itu sama ya. Kurang percaya berarti kurang iman. Jadi di sini Yesus menghardik mereka karena mereka takut, kurang iman. Nah, iman macam manakah yang kurang pada mereka sehingga mereka dihardik oleh Yesus dengan begitu keras? Kan mereka takut akan tenggelam ke dalam laut. Jadi sangat masuk di akal ya. Mereka berseru kepada Yesus, tapi Yesus membentak mereka. Kenapa ya? Mari. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya. Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, iman macam manakah yang kurang pada mereka sehingga mereka dihardik oleh Tuhan Yesus dengan begitu keras? Nanti kita akan lihat. Ya, nanti. Mari kita dulu menyelidiki kegagalan murid-murid Yesus di Matius 17. Di mana mereka gagal mengusir setan ayan. Dan setelah itu, kegagalan yang satu lagi di Matius 14, di mana Petrus gagal berjalan di atas air dan hampir tenggelam.
Kegagalan. Murid-murid Yesus gagal mengusir setan ayam dari anak. Mari. Ini dari Matius 17 yang kita sudah belajar di minggu-minggu yang lalu. Kemudian murid-murid Yesus datang. Bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, yaitu kurang iman. Jadi mereka gagal karena mereka kurang iman. Terus Yesus berkata, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman seperti biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, kepada setan ini, kepada penyakit ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Penyakit itu akan pergi, setan itu akan pergi, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi murid-muridnya di sini kurang iman macam apa di sini sehingga mereka gagal usir setan itu? Mereka gagal akibat dari kurang iman yang memindahkan gunung. Atau kurang imannya Allah. Mereka bimbang mereka bisa mengusir setan itu sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Mereka kurang imannya Allah. Di hati mereka bimbang mereka bisa usir setan itu. Jadi mereka gagal akibat dari kurang iman yang memindahkan gunung atau kurang imannya Allah. Mempunyai imannya Allah terhadap sesuatu hal berarti saudara tidak bimbang hatimu tentang hal itu. Itu artinya imannya Allah. Di hatimu tidak bimbang. Markus 11 ayat 22. Punyalah iman yang Allah punya. Ini terjemahan yang tepat, ya. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahawa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi, mereka iaitu murid-murid Yesus gagal usir setan ayam itu karena bimbang hatinya. Mereka kurang imannya Allah. Kurang iman yang memindahkan gunung. Kegagalan yang satu lagi. Petrus tenggelam ke dalam air. Nah, ini kita belajar di minggu yang lalu. Mau diulangi. Matius 14. Segera Yesus mengeluarkan tangannya, iaitu untuk menyelamatkan Petrus, memegang Petrus dan berkata, hai orang yang kurang percaya, iaitu kurang iman. Mengapa engkau bimbang? Nah, Yesus ini keluarkan kata-kata ini kepada Petrus yang baru saja gagal berjalan di atas air, mulai tenggelam. Yesus menghardik dia. Katanya, kamu kurang percaya, kurang iman. Mengapa engkau bimbang? Sebenarnya, apa yang Petrus ragukan sehingga dia tenggelam? Apakah Petrus bimbang tentang Yesus, tentang Bapa kami yang di surga? Bukan. Petrus tenggelam karena dia kurang imannya Allah. Dia bimbang dia sendiri bisa berjalan di atas air sebagaimana diperintahkan oleh Yesus. Petrus tenggelam karena kurang imannya Allah. Karena di hatinya bimbang. Bimbang dia sendiri bisa berjalan di atas air. Petrus gagal berjalan di atas air karena bimbang hatinya. Yaitu dia kurang imannya Allah. Jadi sudah 2 kali. Kenapa mereka gagal? Karena kurang imannya Allah. Di hati mereka bimbang. Nah, sekarang kita berbalik ke kegagalan yang ketiga, yaitu pada waktu murid-murid di dalam perahu takut kepada angin badai di danau dan berseru kepada Yesus, mereka kurang iman macam apa? Mari. Matius 8. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya, yaitu kurang iman.
Untuk ketiga kalinya Yesus menghardik mereka karena mereka kurang iman. Kurang iman macam apa? Nanti kita akan lihat. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Iman macam apa yang kurang pada mereka di sini? Pada kegagalan ini, sama saja dengan kedua kegagalan tadi, sama saja. Mereka kurang imannya Allah. Mereka bimbang. Bimbang tentang apa? Nanti kita akan lihat. Jadi, seharusnya mereka ambil tindakan apa di sini daripada hanya berseru kepada Tuhan saja? Seharusnya mereka ambil tindakan apa? Di sini mereka kurang imannya Allah. Sama seperti kedua kegagalan tadi, sama saja. Di sini juga mereka kurang imannya Allah. Yesus mau mereka keluar perintah menghardik angin badai itu. Yesus mau mereka yang menghardik angin badai itu. Mujizat seperti ini sebetulnya tidak jarang terjadi, saudara-saudari. Tidak jarang terjadi. Apalagi dalam konteksnya penginjilan. Saya mau beri kesaksian saya sendiri, saya pribadi. Tahun 2000 bulan September saya ada di India Utara. Ya. Di situ kami mengadakan kebaktian tantangan Elia dan pada waktu itu angin badai lagi datang. Ya. Kalau membaca laporannya, di situ ada linknya. Di bawah halaman ada linknya. Ya. Jadi, bulan September tahun 2000, saya ada di situ, di India Utara, kalau tidak salah, di Provinsi Manipur. Kalau tidak salah ingat. Ya. Dan di situ kami mengadakan 5 kali kebaktian kesembuhan ilahi, KKI. Kebaktian kesembuhan ilahi. 5 kali kebaktian. Jadi, pada waktu itu sudah 3 kebaktian. Sudah selesai. Sangat berhasil. Setiap kebaktian, saya bawa firman Tuhan, banyak orang bertobat, banyak orang disembuhkan oleh Tuhan, banyak orang bersaksi. Jadi, pada ketiga kebaktian, yang sudah selesai, sangat berhasil. Terus kebaktian yang keempat, ya. Seharusnya mulai kira-kira jam 2 sore pada hari itu. Jadi di hotel saya siap sedia. Terus saya pergi ke lapangan. Lapangan terbuka. Sesampainya di situ, waduh, angin badai lagi datang. Anginnya sudah bertiup dengan keras sekali. Dan waduh, awan-awannya mendung, gelap sekali. Baru jam 2 tapi udah gelap. Jadi saya lihat juga ada kilat turun dari langit. Jadi jelas sekali, angin badai lagi datang. Tapi sebentar lagi, kita bikin kebaktian di tempat terbuka ini. Jadi, bis-bis yang kami sewa mulai datang. Terus, yang mau hadir itu mereka turun dari bis. Mereka berkumpul di lapangan. Ya, sudah siap. Tapi angin badai lagi datang. Angin badai yang bukan kecil-kecil, tapi luar biasa. Angin sudah bertiup dengan keras. Tapi mau nggak mau, kita harus mulai. Ya. Jadi kita mulai dengan puji-pujian. Ya. Pada waktu puji-pujian, ada seorang pastor mendatangi saya. Dia seorang pemimpin di situ. Dia berkata kepada saya, Brother William, bagaimana kalau nanti selesai puji-pujian, kita bubar, kita suruh mereka pulang aja. Karena angin badai lagi datang. Memang secara manusiawi masuk di akal. Ya. Tapi di hati saya bilang tidak. Tidak. Pikiran saya begini. Pada ketiga kebaktian yang sudah berlalu sangat berhasil. Jadi iblis itu tidak senang. Dia mau supaya kita bubar. Di hati saya bilang tidak. Saya tidak terima. Tidak terima. Dalam nama Yesus. Jadi, udah selesai puji-pujian,
saya ambil mic, saya naik ke panggung. Saya beritahu kepada mereka yang hadir. Saya bilang, iblis tidak senang dengan apa yang Tuhan sudah terjadi, sudah melakukan di sini. Jadi hari ini dia mau supaya kita dibubarkan. Dia kirim angin badai ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan supaya angin badai ini disingkirkan di dalam nama Yesus. Nah, memang kalau doa macam begitu ada resikonya, ya. Bagaimana kalau habis doa dalam nama Yesus, amin, kita dihantam oleh angin badai, ya. Itu malu, ya, kita. Tapi begini, kita hamba-hamba Tuhan, kita tidak takut malu. Biar bagaimana kita maju dalam nama Yesus. Jadi saya ajak mereka berdoa. Saya tutup mata. Saya berdoa. Oh, Bapa kami yang di surga. Bapa, kami diserang oleh iblis dengan angin badai ini. Kami mohon angin badai ini disingkirkan supaya kami bisa melanjutkan kebaktian ini, membawa firman Tuhan, menyembuhkan orang sakit. Oh Bapa, kasihanilah kami biar angin badai ini disingkirkan dalam anak-Mu Yesus. Amin. Nah, setelah itu habis doa, saya buka mata. Saya nengok ke langit, tunjuk ke langit. Terus saya keluar perintah. Dalam nama Yesus, saya tangking angin badai ini. Saya perintahkan, pergi, disingkirkan dalam nama Yesus. Angin, berhenti, berhenti dalam nama Yesus. Tidak boleh hujan. Dalam nama Yesus, angin badai ini disingkirkan. Memang itu risikonya lebih berat lagi, saudara. Karena sekarang saya yang menangking angin badai itu. Saya pribadi yang membentak angin badai ini. Ini kan ada risikonya kita bisa malu, ya. Tapi Tuhan itu setia, saudara-saudari. Apa yang terjadi? Angin badai itu yang lagi datang terbelah dua. Saya lihat sebelah kanan, ya, kelihatannya masih ada angin badai, masih hujan, masih gelap. Terus saya lihat sebelah kiri saya, kelihatannya ya gelap, masih hujan di situ. Tapi di tengah-tengah tidak ada hujan, tidak ada angin. Teduh sekali. Wah, mereka semua menyaksikan mukjizat itu. Terus saya membawa firman Tuhan dengan berapi-api. Habis itu menyembuhkan orang sakit dengan menjalankan otoritas. Banyak orang sakit disembuhkan. Mereka mampir ke depan, naik panggung, beri kesaksian. Nah, pada saat itu, sudah selesai kebaktian. Orang lagi memuji Tuhan, lagi beri kesaksian. Wah, ada gerimis, sedikit gerimis dari surga menyegarkan kita. Gerimis saja, berkat dari surga. Nah, itu yang kita saksikan, saya sendiri. Bukan hanya satu kali saja, tapi berkali-kali saya menyaksikan mukjizat yang sama pada waktu penginjilan di luar. Wah, angin badai itu, hujan itu disingkirkan dalam nama Isa. Jadi dalam penginjilan saudara-saudari bisa berbuat yang sama dengan menjalankan apa? Otoritas. Kalau saudara mengerti otoritas yang Tuhan berikan kepada saudara, saudara bisa berbuat yang sama di Indonesia. Sudah banyak kesaksian seperti ini dari hamba-hamba Tuhan yang kami latih. Cukup banyak, ya. Jadi saudara, ini bukan satu karunia yang Tuhan berikan kepada saya, bukan. Murid siapa saja yang mengerti otoritas bisa berbuat yang sama dalam rangka pemberitaan Injil kepada mereka yang belum pernah dengar. Amin. Amin. Nah, sekarang kita kembali kepada ketiga kegagalan murid-murid Yesus. Nah, 3 kali, ya, murid-murid Yesus mengecewakan Tuhan. 3 kali. Setiap kali mereka gagal usir setan. Terus gagal berjalan di atas air. Mereka tidak berani tangking angin badai itu. 3 kali mereka mengecewakan Tuhan. Setiap kali
Mereka gagal menjalankan sesuatu hal yang seharusnya mereka dapat melakukan. Pada setiap kegagalan, mereka gagal oleh karena mereka kurang apa? Kurang imannya Allah. Mereka bimbang. Itu sebabnya mereka gagal 3 kali. Kurang imannya Allah. Bimbang di hati. Hatinya bimbang, mereka bisa menjalankan mujizat itu. Nah, jelas sekali murid-murid Yesus punya iman kepada Tuhan yang cukup kuat. Iman kepada Tuhan itu berbeda dengan imannya Allah. Imannya Allah berbeda. Ya, begini. Di Matius 14, Petrus tenggelam ke dalam air dan berseru kepada Tuhan minta diselamatkan. Artinya Petrus beriman kepada Tuhan. Dan di Matius 8, murid-muridnya berseru kepada Tuhan menyelamatkan mereka dari angin badai. Artinya mereka beriman kepada Tuhan. Mereka benar-benar punya iman kepada Tuhan. Jadi tidak jadi masalah kalau iman kepada Tuhan. Tapi di sini mereka kurang imannya Allah untuk mereka sendiri menghardik angin badai itu. Jadi ada bedanya. Yang satu iman kepada Tuhan yang seharusnya semua murid-murid Tuhan punya, memang harus punya iman kepada Tuhan. Itu dasar, itu fondasi. Tapi kalau mau berhasil di ladang untuk Tuhan, kita harus punya imannya Allah. Iman yang Allah punya. Iman yang memindahkan gunung. 2 macam iman ini harus ada. Harus ada kalau kita mau menghasilkan buah bagi Tuhan di ladangnya. Nah, orang luar, orang yang belum percaya, yang datang kepada Yesus minta kesembuhan, sering dipuji oleh Tuhan. Ya, seperti perempuan yang sakit pendarahan itu, dia mendekati Yesus dari belakang, menjamah jubahnya, dan dia sembuh. Jadi Yesus memuji dia. Yesus memuji dia. Kenapa? Karena mereka percaya mereka akan disembuhkan oleh Tuhan. Orang luar pergi cari Yesus, percaya aku bisa disembuhkan oleh Tuhan. Asal ku jamah dia, aku bisa sembuh. Nah, itu iman kepada Tuhan, dan orang luar ini sering dipuji oleh Tuhan. Oh, pergilah dengan selamat. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya. Mereka ini punya iman kepada Tuhan. Orang luar punya iman kepada Tuhan, dan Tuhan memuji mereka. Sebaliknya, Yesus berkali-kali menghardik murid-muridnya pada waktu mereka gagal menjalankan mujizat. Karena mereka kurang imannya Allah. Orang luar yang datang kepada Yesus cari kesembuhan punya iman kepada Tuhan. Nah, Tuhan memberkati mereka. Tuhan memuji mereka. Karena orang luar seharusnya punya iman kepada Tuhan itu baik. Tapi kita, murid-murid Yesus, kita juga harus punya imannya Allah untuk menjalankan mujizat-mujizat dengan menjalankan otoritas yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Berkali-kali, 3 kali Yesus menghardik murid-muridnya karena gagal menjalankan mujizat. Kenapa mereka gagal? Karena kurang imannya Allah. Jadi penting bagi kita, murid-murid Yesus, mempunyai imannya Allah. Ya jelas, fondasinya adalah iman kepada Tuhan. Jelas sekali. Tapi kalau mau melayani dia dengan menghasilkan banyak buah, harus punya imannya Allah yang kuat. Iman yang memindahkan gunung. Iman tanpa bimbang di hatimu. Nah, kenapa terhadap orang luar, Yesus lemah lembut sekali, ya? Tapi terhadap murid-muridnya, dia ketat sekali. Kenapa? Kenapa? Begini, itu oleh karena Tuhan sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk menyelesaikan amanat agung yang akan dipercayakan kepada mereka setelah ia naik ke surga. Lagi mempersiapkan mereka.
Karena Yesus akan meninggalkan mereka. Guru mereka akan meninggalkan mereka. Mereka akan tersendirian. Jadi mereka harus dipersiapkan menyelesaikan amanat agung. Hari ini, kita sudah masuk hari-hari terakhir di mana amanat agung harus digenapkan. Apalagi di Indonesia. Sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya, dia melatih dan memperlengkapi mereka menjalankan hal-hal luar biasa sebagai bukti. Bukti apa? Ya, bukti bahawa dialah Mesias. Yaitu dialah satu-satunya jalan kepada Allah yang menciptakan alam semesta. Satu-satunya jalan kepada Bapa kami di surga. Allah yang sesungguhnya. Dan buktinya adalah mujizat-mujizat yang dahsyat. Yang dewa-dewi dan dukun-dukun tidak sanggup menjalankan. Buktinya adalah mujizat-mujizat yang dahsyat. Itulah sebabnya pelatihannya ketat sekali terhadap murid-muridnya. Demikian juga, saudara-saudari di Indonesia sekarang diperlengkapi untuk menggenapkan amanat agung. Dan untuk saudara memperlengkapi murid-murid lain untuk melakukan hal yang sama. Inilah pelatihan untuk pasukan khusus kerajaan Allah pada akhir zaman ini. Namanya Special Forces of the Kingdom of God in Indonesia. Special Forces. Pasukan khusus kerajaan Allah. Di mana kita sudah diberi otoritas untuk melakukan sesuatu hal. Kita tidak boleh takut atau bimbang. Tidak boleh. Sebaliknya, kita harus ambil tindakan sebagaimana kita diperintahkan oleh atasan kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini kesaksian, ini laporan tentang gerakan masal suku Sunda kepada Isa Al-Masih. Ya. Pada akhir tahun 2003, Pelayanan Tantangan Elia mengadakan pelatihan di Kota Bandung untuk menjangkau suku terabaikan terbesar di seluruh dunia yang belum mengenal Injil, yaitu suku Sunda di Jawa Barat. Nah, suku Sunda ini terdiri dari 45 juta orang beragama Islam yang dikenal sangat menentang Injil bila dijangkau dengan metode penginjilan tradisional yang biasa. Sangat keras. Di dalam pelatihan tersebut, kami melatih para hamba Tuhan bagaimana menyembuhkan orang sakit di dalam nama Isa Al-Masih. Untuk membuktikan kepada orang-orang Sunda bahawa Isa adalah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Setelah pelatihan, kami adakan kebaktian kesembuhan ilahi. KKI, bukan KKR. KKR itu untuk orang percaya, KKR itu untuk gereja, tapi KKI itu untuk di luar gereja. Sejumlah orang Sunda ini datang dan mendengar Injil dan menyaksikan mujizat kesembuhan yang dilakukan di dalam nama Isa Al-Masih oleh murid-murid Yesus yang baru kami latih itu. Beberapa dari mereka bahkan disembuhkan dan memberi kesaksian. Nah, inilah KKI-nya. Bulan September, Oktober 2003 menjangkau suku Sunda di Bandung. Nah, inilah 100 murid-murid Yesus yang baru dilatih dan bersiap sedia berperang. Membuktikan Isa adalah satu-satunya jalan ke surga. Itu artinya daripada mujizat-mujizat yang mereka jalankan. Artinya,
merupakan bukti siapakah Isa itu. Satu-satunya jalan kepada Bapa kami yang di surga. Nah, ini di foto ini semua orang percaya di sekitar Kota Bandung yang kami latih. Kira-kira jumlahnya 100. Terus saya membawa firman Tuhan. Habis itu, saya suruh murid-murid Yesus yang baru latih itu, yang di depan itu, menyembuhkan orang sakit yang maju ke depan untuk disembuhkan. Cukup banyak orang Sunda yang menderita sakit juga maju ke depan untuk disembuhkan. Banyak disembuhkan, termasuk orang Sunda. Dan menyaksikan kuasa Tuhan dari panggung. Di situ, di atas panggung ada seorang bapa lagi bersaksi. Dia baru disembuhkan oleh Isa Al-Masih. Lebih dari separuh daripada orang Sunda yang hadir terima Isa sebagai Al-Masih. Setelah mereka dengar semua kesaksian-kesaksian tentang kesembuhan, saya bilang, siapa sekarang mau percaya kepada Isa? Waduh, lebih dari separuh daripada mereka yang hadir, daripada orang Sunda yang hadir, angkat tangan, menyatakan mereka mau percaya kepada Isa sebagai Al-Masih. Nah, begini. Mereka tidak diminta untuk menyangkal agama mereka, yaitu agama Islam, dan juga budaya mereka secara formal. Mereka tidak diminta untuk berpindah agama di depan umum menjadi pemeluk agama Kristen. Tidak, tidak, tidak. Yang selama ini dikenal oleh masyarakat mereka sebagai agama penjajah. Agama orang bule, agama orang Belanda yang datang, yang menjajahi Indonesia selama 350 tahun. Ya, itu namanya agama Kristen. Kami tidak minta mereka menyangkal agama Islam terus masuk Kristen. Tidak. Di luar, mereka tetap tampak sebagai pemeluk agama Islam yang setia dari luar. Ya. Namun kini mereka adalah pengikut Isa Masih yang telah lahir baru. Seperti saudara dan saya, mereka juga lahir baru. Mereka menyembah Allah dan dimuridkan sesuai dengan ajaran Alkitab. Bukan dengan Al-Quran, bukan lagi, tapi dengan Alkitab. Dan bukan di gedung gereja. Kami tidak minta mereka ke gereja. Tidak. Melainkan di tempat lain yang tidak disebut gereja. Ya. Kita bisa dimuridkan di mana saja. Belum tentu harus di gereja. Di mana saja. Bisa di gereja rumah. Bisa di mana saja. Bisa di bawah pohon kalau mau. Ya. Dengan cara ini, salah satu hamba Tuhan yang dilatih dengan pelatihan tantangan Elia pada tahun 2003 itu, namanya Pak Elias. Kini telah menjangkau lebih dari 6,000 orang Sunda bagi kerajaan Allah. Ini laporan dari tahun yang lalu. Sekarang dia pergi ke Sumatera Utara, menjangkau orang Islam yang suku lain. Ya. Bahkan para ulama mereka kini telah menjadi murid Isa. Pada awalnya, mereka tertarik oleh manifestasi kuasa mujizat kesembuhan yang diberikan oleh Isa kepada murid-muridnya untuk menjadi saksi-saksinya yang efektif. Mula-mula mereka tertarik oleh karena mujizat. Jadi mereka mau percaya kepada Isa. Tapi ya lama-lama mereka dimuridkan dengan baik. Supaya mereka tahu, kamu percaya kepada Isa bukan hanya supaya dapat kuasa dan mujizat, tapi supaya kamu selamat dan diubah menjadi jemaat Allah yang kudus. Suatu hari kelak, suku Sunda yang dikatakan tak terjangkau ini akan dijabar ulang oleh para ahli misiologi menjadi suku yang sudah terjangkau. Mereka bukannya telah dikristenisasi, karena Yesus pun tidak bermaksud demikian. Yesus tidak mau kita dikristenisasi. Tidak. Tapi Yesus mau kita lahir baru sebagai pengikutnya, sebagai murid-muridnya.
Akan tetapi di tengah mereka, pada komunitas mereka sendiri, mereka akan memiliki suatu tubuh orang percaya yang penuh kuasa, yang secara potensial dapat menggenapkan aman agung yang diberikan kepada mereka. Saudara-saudari akan berbuat yang sama di seluruh Indonesia. Amin. 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 Jadi saudara-saudari harus menyelesaikan amanat agung di Indonesia. Caranya ada dua. Yang pertama, kontekstualisasi. Iaitu kita tidak kabarkan agama Kristen. Kita tidak kabarkan agama. Yang kita kabarkan Isa Al-Masih yang mati di kayu salib, menanggung dosa kami dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu yang kami kabarkan. Kan mereka sudah percaya kepada Isa sebagai Nabi. Sekarang dengan mujizat-mujizat mereka di hati percaya kepadanya bukan hanya sebagai Nabi saja, tapi sebagai Mesias. Satu-satunya jalan kepada Allah yang sebenarnya yang menjadikan langit dan bumi. Itu kontekstualisasi. Yang kedua, penginjilan yang disertai mujizat yang dahsyat. Yang dahsyat. Yang dewa-dewi tidak sanggup jalankan, yang dukun-dukun tidak sanggup jalankan, yang agama manapun tidak sanggup jalankan. Kita, murid-murid Yesus yang terlatih, dapat menjalankan. Bahkan orang mati bisa dibangkitkan. Minggu depan, bagaimana membangkitkan orang mati. Nah, kalian di Indonesia akan menghasilkan penyelesaian amanat agung di Indonesia pada akhir zaman ini. Amin. Waktunya singkat. Jadi saudara-saudari harus dilatih untuk menyelesaikan amanat agung di seluruh Indonesia. Nah, daripada membangun gedung gereja saja, sebetulnya saudara-saudari, di dalam Kisah Rasul-Rasul tidak ada gedung gereja, tidak ada. Tapi ada gereja rumah. Jadi kenapa kita nggak ikut Alkitab lagi, selalu membangun gereja sini sana? Habis dibangun, dibakar. Ya, jadi nggak usah bangun gedung gereja lagi. Kita menanam gereja rumah. Kita akan menanam ribu-ribuan gereja rumah di mana-mana. Di India, begini, dalam jangka waktu tidak sampai 4 tahun, sudah ada lebih dari 1,000 gereja rumah. 1,200 sekarang. Nah, minggu depan, sesi 7. Menyembuhkan orang sakit di Kisah Rasul-Rasul. Ada video, membangkitkan orang Sunda yang sudah meninggal. Ini dari pelayanannya Pak Elias yang tadi saya singgungkan. Tuhan pernah pakai dia untuk membangkitkan orang Sunda yang sudah mati. Ada videonya. Ini videonya sebenarnya reenactment. Bukan yang sebenarnya, tapi yang dibikin sesudah terjadi kebangkitan ini. Dan juga kita akan bersaksi tentang penuaian yang sekarang ini kita menuai di India. Jadi begini, bulan Agustus ini, kami akan datang ke Indonesia untuk mengulangi pelatihan tantangan Elia ini untuk murid-murid Yesus yang sangat serius. Yang sangat serius. Yang ingin diutus menjangkau suku-suku terpencil untuk menyelesaikan amanat agung di Indonesia. Itu maksud kedatangan kami ke Indonesia pada bulan Agustus mendatang ini. Kalau saudara mau mengikuti pelatihan yang akan diadakan di Indonesia pada bulan Agustus ini dan ingin diutus oleh kami, yang kami sekarang ada di Amerika, ya. Kami mau bantu. Mungkin mau menyokong juga. Kasih dukungan juga, ya. Kalau ingin diutus oleh kami, tolong kirim email. Elijah003@gmail.com. Kami punya situs www.theelijahchallenge.org. Sekali lagi, email saya elijah003@gmail.com. Nah, sekarang
Tunggu ya. Puji Tuhan.